Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Safety, kembali lagi bersama saya Bella, mahasiswi UNUSA program studi D4 Keselamatan dan Kesehatan Kerja. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jenis-jenis kapal. Jadi jenis-jenis kapal sangat beragam dan memiliki fungsi yang berbeda-beda. Untuk memudahkan pemahaman teman-teman sekalian, jenis-jenis kapal akan dikelompokkan menjadi 4 bagian. Yang pertama, ada kapal penumpang, dan yang kedua, ada kapal barang, ketiga, kapal angkatan laut, dan yang terakhir, kapal fungsional. Jenis kapal yang pertama yaitu kapal penumpang atau passenger ship. Kapal penumpang ini fungsinya untuk mengangkut penumpang dalam jumlah yang cukup banyak. Nah, pada kapal penumpang ini masih dibagi beberapa bagian. Yang pertama, ada kapal pesiar. Kapal pesiar merupakan kapal penumpang yang dibuat dengan tujuan supaya penumpang pada kapal tersebut dapat menikmati hari-harinya di atas kapal. Kapal pesiar memiliki fasilitas dan penginapan layaknya hotel berbintang. Lalu, rute kapal pesiar yaitu berangkat dari pelabuhan awal mereka berangkat dan memiliki tujuan akhir di pelabuhan yang sama. Yang berikutnya yaitu kapal samudra. Kapal samudra ini hampir sama seperti kapal pesiar. Yang menjadi perbedaan yaitu ada pada rute perjalanan. Jadi, kapal samudra berpindah dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya. Salah satu contoh kapal samudra yaitu kapal Titanic. Dan yang terakhir ada kapal feri. Kapal feri digunakan untuk menyeberangi laut ataupun sungai. Kapal feri mengangkut penumpang beserta kendaraannya seperti bus, mobil, sepeda motor, dan lain-lain. Baik, selanjutnya yaitu jenis kapal barang. Kapal barang digunakan untuk memindahkan barang berjumlah yang sangat banyak secara massal dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya. Yang berikutnya yaitu ragam dari kapal barang. Yang pertama ada kapal tanker minyak, yaitu untuk mengangkut minyak. Yang kedua ada kapal barang curah. Jadi, kapal ini digunakan untuk mengangkat biji logam, batu bara, biji-bijian, dan semen. Yang ketiga, ada kapal barang berat. Kapal ini biasanya digunakan untuk mengangkut barang yang super besar, seperti kilang minyak atau kapal lainnya. Yang keempat, ada kapal tongkang. Sebenarnya kapal tongkang ini tidak bisa disebut sebagai kapal karena tidak memiliki mesin sendiri. Akan tetapi, kapal tongkang ini harus digandeng dengan tugboat supaya dapat berjalan. Biasanya kapal tongkang ini disebut kapal gandeng. Dan yang terakhir dari jenis kapal barang ini ada kapal peti kemas. Tentu saja gunanya untuk mengangkut peti kemas dari pelabuhan satu ke pelabuhan lainnya. Berita terbaru dan terbesar terakhir ini ada kapal Ever Given yang tersangkut pada Selat Suez pada hari Selasa tanggal 23 Maret 2021. Hal ini mengakibatkan 300 kapal menunda pelayarannya dan kapal Ever Given harus membayar kompensasi sebesar 14,5 triliun rupiah. Jenis kapal yang terakhir yaitu ada kapal fungsional. Kapal jenis fungsional ini tidak digunakan untuk mengangkut manusia maupun barang, akan tetapi menjalankan fungsi-fungsi tertentu. Ragam dari kapal fungsional yang pertama ada kapal tunda. Kapal tunda merupakan kapal dengan manuver yang digunakan untuk menarik atau mendorong kapal yang tidak dapat berjalan sendiri seperti kapal tongkang yang sudah saya jelaskan sebelumnya. Lalu ada kapal rusak dan platform minyak. Selain itu, kapal tunda juga berguna untuk menarik pintu pelabuhan dan melakukan penyelamatan di laut. Berikutnya yaitu kapal penyelamat. Kapal penyelamat ini digunakan untuk mengangkut petugas serta membawa peralatan keselamatan untuk menyelamatkan korban yang mengalami kecelakaan di laut. Berikutnya yaitu kapal derek. Kapal derek dilengkapi oleh derek raksasa yang digunakan untuk mengangkut barang dan membantu pekerjaan di lepas pantai. Berikutnya yaitu ada kapal angkatan laut yang digunakan untuk melakukan operasi militer di laut. Jenis-jenisnya yang pertama yaitu ada kapal perang yang digunakan khusus untuk bertempur. Berikutnya ada kapal patroli yang digunakan untuk melakukan pertahanan di pesisir pantai. Ukuran kapal ini relatif kecil. Dan yang terakhir ada kapal selam
yang didesain khusus untuk melakukan operasi militer di bawah permukaan air. Berikutnya saya akan menjelaskan tentang alat keselamatan di atas kapal. Yang pertama ada skoci penyelamat. Jika kalian pernah melihat film Titanic, dapat diketahui dari situ bahwa skoci penyelamat yang kurang pada kapal dapat sangat membahayakan banyak penumpang di keadaan darurat. Skoci penyelamat yaitu berupa perahu untuk menyelamatkan beberapa orang jika kapal mengalami keadaan darurat seperti tenggelam ataupun kebakaran. Skoci biasanya terletak pada sebelah kanan maupun kiri kapal. Dalam skoci biasanya terdapat peralatan keselamatan, makanan, dan minuman. Yang kedua ada pelampung dan jaket penyelamat atau life buoys. Guna dari pelampung ini yaitu untuk mengapungkan korban yang mengalami kecelakaan di laut supaya dapat mengapung di atas permukaan air, dan warna dari pelampung ini sangat mencolok sehingga mudah terlihat oleh tim penyelamat. Ada pelempar tali penolong. Jadi guna dari tali penolong ini untuk menghubungkan antara korban atau survivor dengan tim penyelamat. Alat pelempar ini dapat melempar tali sejauh 230 meter. Berikutnya yaitu survival suit dan immersion suit, digunakan untuk melindungi dan mencegah survivor dari dinginnya air laut. Berikutnya ada media pelindung panas atau thermal protective aid. Gunanya juga untuk melindungi tubuh dari hilangnya suhu panas. Yang berikutnya ada piroteknis memiliki beberapa jenis. Apabila di siang hari, maka kita harus menggunakan piroteknis yang asap. Apabila di malam hari, lebih baik kita menggunakan piroteknis obor atau piroteknis parasut. Sekian penjelasan saya mengenai jenis-jenis kapal dan alat keselamatan di atas kapal. Thank you for watching and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.